Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Noval Rait Rabani dengan NRP terakhir 069 dari Departemen Teknik Geofisika. Oke, di sini saya akan mempresentasikan bab 1 dari sebuah buku yang berjudul Physical Geology Earth Revealed, karya dari Carlson, Plummer, dan McGregor yang 7 editionnya ya, edisi ke-7. Oke, di sini saya sudah mentranslate dari bab 1. Oke, untuk bab satunya berjudul Pengenalan Geologi, Esensi Lempeng Tektonik, dan Konsep Penting lainnya. Di sini terdapat 4 bab. Untuk bab pertama yang berjudul Siapa yang Butuh Geologi. Dari bab pertama akan disampaikan ada 4 subbab, yakni menyuplai benda yang kita butuhkan, melindungi lingkungan, menghindari bahaya geologi, dan memahami lingkungan sekitar kita. Untuk bab kedua adalah sistem bumi. Untuk yang ketiga adalah sebuah pandangan mengenai geologi fisik dan konsep penting lainnya. Dan yang terakhir adalah waktu geologis. Oke, sebelum kita masuk ke materi, di sini terdapat rangkuman, yakni geologi merupakan metode ilmiah untuk menjelaskan aspek-aspek natural dari bumi. Contohnya yakni bagaimana gunung-gunung terbentuk atau mengapa sumber minyak terkonsentrasi di batuan dan mengapa tidak di lainnya. Oke. Untuk bab pertama ini akan menjelaskan bagaimana dan mengapa lapisan bumi dan interiornya terus berubah. Pada bab ini juga akan membahas perubahan pada topik geologi utama mengenai interaksi atmosfer, air, dan batuan, teori modern tektonik, lempeng, dan waktu geologi. Oke. Untuk subbab pertama, siapa sih yang membutuhkan geologi? Sebelum kita bertanya-tanya siapa yang membutuhkan geologi, alangkah baiknya kita mengenali dulu apa sih ilmu geologi itu. Oke, untuk ilmu geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, memberikan kita manfaat kepada semua orang juga pada planet bumi ya. Pakaian yang kita kenakan, radio yang kita dengarkan, makanan yang kita makan, serta mobil yang kita kendarai pun itu hasil dari ilmu geologi. Bumi juga bisa menjadi pembunuh. Kita mungkin telah selamat dari gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya. Di sini ilmu geologi bukan hanya memberikan kita manfaat terhadap kehidupan sehari-hari, tapi ilmu geologi juga memberikan kita suatu dampak yang terjadi oleh bencana sekitar. Misalnya gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya. Nah, pada bab pertama ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih kita mempelajari apa aja bencana-bencana yang terjadi pada bumi, pada planet bumi. Oke. Dan juga pada subbab kedua, menyuplai sesuatu yang kita butuhkan. Oke, kita bergantung pada bumi untuk sumber energi dan bahan-bahan mentah yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Oke, contohnya untuk warga Amerika rata-rata menggunakan sekitar 22.000 kg bahan mentah per tahun, termasuk 7.000 kg batu, 11.000 kg bahan bakar fosil, serta 545 kg besi, 19 kg aluminium, dan 9 kg tembaga, serta lain-lainnya ya. Oke, untuk sistem ekonomi pada warga Amerika sendiri bergantung pada sumber energi yang melimpah dan murah. Hampir semua kendaraan dan mesin digerakkan oleh minyak bumi, batu bara, atau tenaga nuklir. Nah, untuk ilmu geologi sendiri memberikan beberapa hasil yang ternyata bisa kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Oke, next, melindungi lingkungan.
permintaan kita akan lebih banyak. Energi dan logam di masa lalu telah mendorong kita untuk mengekstrak tanpa banyak memperhatikan dampak terhadap keseimbangan alam di dalam bumi. Nah, dengan ilmu geologi kita bisa mengekstrak sesuatu energi dan logam tanpa harus merusaknya. Sebelum ada ilmu geologi, lingkungan semakin terancam karena sumber daya bersifat tidak terbarukan. Minyak bumi dan endapan logam tidak dapat tumbuh kembali setelah dieksploitasi. Seiring meningkatnya permintaan terhadap komoditas tersebut, tekanan untuk mengabaikan kerusakan ekologis yang disebabkan oleh pengambilan sisa-sisa endapan juga meningkat. Oke, melalui ilmu geologi, kita bisa meminimalisir misalnya dampak-dampak yang akan terjadi setelah kita mengeksploitasi atau mengambil sumber daya yang tidak terbarukan. Oke, sebab selanjutnya adalah menghindari bahaya geologi. Hampir semua orang sampai taraf tertentu berisiko terhadap bahaya alam, seperti gempa bumi atau badai. Gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, dan tsunami merupakan bahaya geologi yang paling berbahaya. Nah, melalui ilmu geologi juga kita bisa mempelajari bagaimana sih cara menghindari bahaya-bahaya tersebut. Apa sih yang dapat kita lakukan untuk bisa selamat dari bahaya-bahaya tersebut, dan bagaimana cara kita menghindari agar tidak terjadi bencana alam tersebut. Oke. Next-nya adalah tsunami merupakan salah satu bencana alam terburuk dalam sejarah yang pernah tercatat. Tsunami yang paling parah yang saya ketahui adalah tsunami Aceh pada 2004. Itu dapat memakan korban sekitar 250.000 orang lebih. Itu merupakan tsunami terdahsyat yang pernah terjadi pada peradaban manusia. Dan juga terdapat sebuah resor pantai di Thailand. Di Thailand pun pernah terjadi tsunami. Ia tahu bahwa penurunan permukaan laut seringkali merupakan tanda akan datangnya gelombang raksasa pertama. Nah, melalui ilmu geologi kita dapat mengetahui beberapa ancaman yang dapat terjadi. Misalnya dalam tsunami ya, kita dapat membaca apa sih yang akan terjadi pada sebelum tsunami itu terjadi. Dengan begitu kita bisa mengantisipasi apa aja yang mengantisipasi bagaimana kita, apa sih yang akan kita lakukan kalau terjadi hal tersebut. Nah, next adalah mengerti hal di sekitar kita. Merupakan sifat khas manusia untuk ingin memahami dunia di sekitar kita. Sebagian besar dari kita merasa puas dengan memahami sejarah budaya dan keluarga kita, bagaimana pemerintah berfungsi atau tidak berfungsi. Musik dan seni membantu menghubungkan perasaan kita dengan apa yang telah kita temukan melalui hidup kita. Ilmu pengetahuan alam melibatkan pemahaman tentang alam semesta fisik dan biologis, di mana kita hidup sebagian besar ilmuwan merasa puas dengan pekerjaan mereka. Karena selain memperoleh pengetahuan baru dari penemuan ilmuwan sebelumnya, mereka dapat menemukan kebenaran baru tentang dunia di sekitar kita. Oke, mungkin kita sering bertanya-tanya, mengapa sih ada lapisan-lapisan batuan yang terpapar di tebing-tebing, dan mengapa puncak-puncaknya begitu tajam, serta mengapa ada gletser di lembah yang terukir di gunung. Oke. Melalui ilmu geologi kita bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke. Erupsi tahun 1991 Gunung Pinatubo geologis ribuan.
Ketika letusan uap kecil mulai terjadi pada April tahun 1991, Gunung Pinatubo masih merupakan gunung yang tertutup vegetasi dan terakhir meletus 400 tahun sebelumnya. Saat letusan mulai meningkat, para ahli geologi Filipina menduga bahwa letusan besar kemungkinan sedang berkembang. Nah, melalui penelitian geologi yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa letusan prasejarah Gunung Pinatubo cenderung besar dan bersifat eksplosif. Para ahli geologi Amerika bergabung dengan rekan-rekan dari Filipina dan memasang seismograf portable untuk mendeteksi serta menentukan lokasi gempa-gempa kecil di dalam gunung. Nah, pada puncaknya pada bulan Juni, ledakan semburan abu dan aliran piroklastik kecil menunjukkan bahwa magma berada tidak jauh di bawah permukaan tanah dan bahwa letusan besar sudah sangat dekat. Sekitar 80.000 orang dievakuasi dari daerah sekitar gunung berapi. Nah, untuk letusannya pun terjadi pada 15 Juni 1991 ketika ledakan besar menghancurkan puncak gunung dan menghasilkan aliran piroklastik besar. Material vulkanik terlontar tinggi ke atmosfer. Topan yang berjarak sekitar 50 km membawa hujan lebat yang kemudian bercampur dengan abu vulkanik dan membentuk banyak aliran lahar besar. Nah, selama beberapa waktu tersebut, setelah puncaknya yakni letusan Gunung Pinatubo, dunia mengalami matahari terbenam yang lebih berwarna indah akibat partikel-partikel vulkanik di atmosfer. Jumlah korban jiwa akibat letusan tersebut mencapai 374 orang, di mana 83 di antaranya meninggal akibat aliran lahar atau mud flow. Nah, jumlah korban jiwa kemungkinan akan mencapai puluhan ribu orang jika sistem prediksi dan peringatan dini tidak berjalan dengan sangat baik. Nah, dengan melalui ilmu geologi, sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa kita bisa memprediksi atau mengetahui apa rencana kita ke depannya. Nah, jika pada ledakan Gunung Pinatubo ini jika tidak kita antisipasi, jika tidak adanya prediksi dan peringatan dini tidak berjalan dengan baik, nah maka akan terjadi banyak korban jiwa yang kemungkinan akan meninggal gitu. Oke, untuk nextnya adalah sistem kemudian. Energi dahsyat yang dilepaskan oleh gempa bumi atau gunung berapi merupakan hasil dari gaya-gaya di dalam bumi yang menggerakkan batuan padat. Gempa bumi dan gunung berapi hanyalah dua dari berbagai akibat dari perubahan yang terus berlangsung di bumi. Cekungan samudera terbuka dan tertutup. Pegunungan naik dan kemudian terkikis menjadi dataran melalui proses yang lambat namun sangat efektif. Nah, dengan ilmu geologi kita bisa mempelajari bagaimana bumi bekerja. Bisa sama menariknya dengan menonton pertunjukan teater yang luar biasa. Nah, tujuan dari buku ini dari Earth Reveal karya Carlson, Plummer, dan McGarry untuk membantu memahami bagaimana dan mengapa perubahan tersebut terjadi. Lebih tepatnya kita berfokus pada geologi fisik, yaitu cabang geologi yang mempelajari material penyusun bumi, perubahan yang terjadi di permukaan dan interior bumi, serta gaya-gaya dinamis yang menyebabkan perubahan tersebut. Nah, sebelum kita memahami geologi, kita juga harus memahami bagaimana bumi padat berinteraksi dengan air, udara, dan makhluk hidup. Karena alasan inilah berguna untuk memandang bumi sebagai bagian dari suatu sistem. Oke. Sebuah pandangan mengenai geologi fisik. Pada bab ini adalah tinjauan umum tentang geologi fisik yang seharusnya memberikan kerangka bagi sebagian besar materi dalam buku ini. Meskipun konsep-konsep tersebut mungkin benar-benar baru bagi kita, penting bagi kita untuk memahami apa yang kita pelajari. Oke.
Bumi dapat divisualisasikan sebagai mesin raksasa yang digerakkan oleh dua mesin, satu internal dan satu eksternal. Keduanya adalah mesin panas, perangkat yang mengubah panas menjadi energi mekanik. Mesin panas internal bumi digerakkan oleh panas yang berpindah dari bagian dalam bumi yang panas menuju bagian luar yang lebih dingin. Nah, mesin panas internal bumi itu biasa dikatakan sebagai pusat bumi atau inti bumi ya. Pergerakan lempeng dan gempa bumi merupakan hasil dari mesin panas internal ini. Nah, penyebab dari pergerakan lempeng serta gempa bumi itu merupakan hasil dari pergerakan dari pusat bumi kita, inti bumi kita. Nah, mesin panas eksternal bumi digerakkan oleh energi matahari. Panas dari matahari menyediakan energi untuk sirkulasi atmosfer dan lautan. Air terutama dari lautan menguap karena pemanasan oleh sinar matahari. Ketika udara lembab mendingin, maka hujan akan salju akan turun. Nah, geologi merupakan kumpulan dari berbagai disiplin ilmu. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi ahli geologi, ia memilih salah satu dari berbagai disiplin tersebut. Pilihannya pun sangat banyak. Beberapa di antara memberikan penghasilan tinggi, sementara yang lain mungkin kurang menguntungkan secara finansial tetapi bisa lebih memuaskan secara pribadi. Nah, misalnya ilmu geologi sendiri bisa mempelajari misalnya tentang energi bumi, tambang, pun dapat tentang bencana bumi. Geologi itu menurut saya sangat luas cakupannya. Jadi kita bisa menggunakannya di berbagai hal dalam kehidupan. Misalnya, ahli geologi perminyakan bekerja untuk menentukan di mana ladang minyak yang sudah ada dan dapat diperluas. Ada juga ahli hidrogeologi mempelajari air permukaan dan air bawah tanah, membantu dalam upaya meningkatkan pasokan air bersih atau mengisolasi serta membersihkan air yang tercemar. Adapun ahli vulkanologi, menurut saya ahli vulkanologi ini merupakan sebuah pekerjaan yang sangat membahayakan. Bisa jadi terluka atau tewas saat mencoba mengumpulkan gas atau sampel lava dari gunung berapi. Ada juga ahli sedimen melakukan penyelamatan scuba di tempat-tempat seperti Bahama, bahkan menangkap lobster untuk makan siang sambil mengumpulkan sampel sedimen. Banyak ahli geologi menikmati tantangan dan petualangan kerja lapangan, tetapi ada juga yang bekerja dengan nyaman di belakang layar komputer atau di laboratorium dengan peralatan analisis yang kompleks. Para ahli geologi cenderung puas dengan pekerjaan mereka. Dalam berbagai survei tentang kepuasan kerja di berbagai profesi, geologi menempati peringkat tinggi atau bahkan teratas. Seorang ahli geologi biasanya adalah seorang generalis yang memecahkan masalah dengan menggabungkan informasi dari berbagai bidang di luar keahliannya sendiri, seperti kimia, fisika, dan ilmu kehidupan lainnya. Next kita akan masuk ke bab interior bumi. Seperti yang sudah kita jelaskan, bumi ada internal dan eksternalnya. Untuk internal sendiri merupakan pusat bumi atau inti bumi.
Seperti dijelaskan lebih rinci dalam bab 2 tadi, mantel adalah bagian terbesar dari 3 zona konsentris utama bumi. Meskipun mantel terdiri dari batuan padat, sebagian dari bagiannya dapat mengalir perlahan, baik ke atas maupun ke bawah. Tergantung pada apakah bagian tersebut lebih panas atau lebih dingin daripada mantel di sekitarnya. Dua zona lainnya adalah kerak atau keras dan inti atau core. Kerak bumi dapat dianalogikan seperti kulit pada sebuah apel. Ketebalan kerak sangat kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan bumi. Mungkin hanya beberapa kilometer jika dibandingkan dengan diameter dari bumi. Untuk diameter dari bumi sendiri ribuan kilometer ya. Kita hanya memiliki akses langsung pada kerak, dan bahkan itu pun hanya sebagian kecil darinya. Seperti yang kita ketahui, misalnya dalam beberapa pengeboran yang besar seperti yang dilakukan oleh Amerika dan Rusia, itu ada beberapa yang bisa mencapai puluhan kilometer pengeborannya. Itu pun baru beberapa bagian kecil dari kerak yang dapat dibor. Alasan mengapa tidak dilanjutkan mungkin karena semakin dalam kita mengebor akan semakin keras dan panas, sehingga alat yang digunakan pun mungkin terbatas ya, jadi tidak bisa dilanjutkan. Terdapat dua jenis utama kerak, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak di bawah lautan jauh lebih tipis dan tersusun dari batuan yang lebih padat dibandingkan dengan batuan yang membentuk kerak benua. Bagian bawah kerak dan seluruh mantel tidak dapat diamati secara langsung. Tidak ada tambang atau sumber minyak yang menembus seluruh kerak. Sehingga konsep kita tentang bagian dalam bumi didasarkan pada bukti tidak langsung. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin sedikit mustahil kita bisa mempelajari inti bumi itu secara langsung, karena keterbatasan alat pun jadinya kita hanya mengira-ngira atau mempelajarinya secara tidak langsung gitu. Oke, rangkuman dari pada bab 1 ini, geologi adalah studi ilmiah tentang bumi. Kita mendapat manfaat dari geologi dalam beberapa cara. Kita memerlukan geologi untuk menemukan dan memelihara pasukan komoditas yang dapat ditambang serta sumber energi. Kita memiliki apresiasi yang lebih besar terhadap batuan dan bentang alam melalui pemahaman tentang bagaimana terbentuknya. Sistem bumi adalah atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Sistem bumi adalah bagian dari tata surya. Bumi berubah akibat proses internal dan permukaan. Proses internal sebagian besar didorong oleh perbedaan suhu di dalam mantel bumi. Proses permukaan didorong oleh energi matahari. Erosi terjadi. Ini erosi terjadi di permukaan bumi di mana batuan terekspos ke udara dan air. Batuan yang terbentuk di bawah tekanan dan suhu tinggi di dalam bumi berada dalam keadaan tidak seimbang di permukaan dan cenderung berubah menjadi zat yang stabil di permukaan. Sedimen diangkut ke elevasi yang lebih rendah, di mana ia diendapkan umumnya di dasar laut dalam lapisan-lapisan. Ketika sedimen mengeras, ia menjadi batuan sedimen. Meskipun bumi terus berubah, laju perubahannya umumnya sangat lambat menurut standar manusia. Oke, segitu saja presentasi pada bab 1 dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.